Shalom anak-anak, apa kabarnya? Miss harap kalian semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada hari ini sebelum kita memulai pelajarannya, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Pada pelajaran hari ini kita akan belajar tematik pada subtema 4 pertemuan keempat dengan judul Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Mari kita mempelajari perkembangbiakan, pertumbuhan, serta cara merawat tumbuhan. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Baik anak-anak, ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Contoh, kita bisa lihat bagian-bagian biji. Ada embrio calon tumbuhan baru. Ada selimut biji untuk melindungi biji. Ada kotiledon merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Bisa dicari artinya di samping ini. Selimut merupakan pelindung. Embrio itu adalah lembaga. Katiledon yaitu daun lembaga. Katiledon sebagai cadangan makanan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Contohnya adalah daun cocor bebek dan pohon pisang. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Anak-anak bisa contoh lihat daun cocor bebek dan pohon pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang.
Selanjutnya, pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Anak-anak bisa melihat contoh gambar bambu di samping tulisannya. Berikut adalah bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Anak-anak bisa melihat contoh berbagai jenis bunga pada presentasinya. Contoh pada gambar materi ini adalah bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Contoh bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Anak-anak bisa melihat contoh jenis-jenis bunga pada gambar materinya. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbu. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Anak-anak bisa melihat gambar dalam materinya, yaitu ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Anak-anak bisa melihat jenis-jenis spora atau tumbuhan paku pada gambar materinya. Anak-anak bisa mempraktekkan di rumah bersama dengan adik, kakak, atau orang tuanya sebagai Edo dan Lani dalam percakapan atau materi yang ada di dalam presentasinya tentang membahas spora. Selanjutnya kita muatan SBDP. Contoh muatan SBDP-nya adalah mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Selanjutnya, bisa anak-anak lihat cara mencangkok tanaman. Yang pertama, langkah-langkah untuk mencangkok yaitu pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Setelah itu, langkah kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang.
Langkah ketiga yaitu tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang, lalu siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Baik anak-anak, keuntungan mencangkok itu antara lain tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari induknya. Adapun kekurangannya yaitu kekurangan tanaman hasil cangkokan, akar tanaman lebih rapuh dan lebih mudah roboh. Baik anak-anak, di sini Miss memberikan tugas, bisa bukunya dilihat halaman 148. Bisa diikuti langkah-langkah untuk tugasnya. Yang pertama itu ambillah beberapa helai daun kering, terserah daun kering apa saja. Kemudian robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Setelah itu tempelkan potongan daun tersebut pada gambar. Untuk gambar tempelan potongan daun kering dibuat di karton yang berwarna atau kertas cover yang berwarna, terserah warna apa saja. Bila sudah selesai, hasil karyanya difoto dan dikirim ke WA Miss Maya ya. Dikirim fotonya paling lambat hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021. Tetap semangat! Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Bila ada pertanyaan bisa japri Miss ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.